bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan, serta sholawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya Rahmat Riyadin dari kelompok 3 akan memaparkan makalah mengenai hakikat manusia. Materi yang pertama yaitu hakikat manusia dari segi antropologis. Mula-mula orang percaya bahwa manusia dalam wujudnya yang sekarang ini adalah merupakan suatu produk dari suatu proses evolusi lewat berjuta tahun. Ia berasal dari suatu sel yang teramat sederhana, yang kemudian lewat proses yang teramat lama berkembang semakin sempurna dan jadilah makhluk yang sempurna namanya manusia. Konsep ini pertama kali diintroduksi oleh C. Darwin dalam bukunya The Origins of Species. Pandangan ini juga mengatakan bahwa kebudayaan manusia berkembang dari tingkat yang paling sederhana, primitif, menuju yang paling kompleks, modern. Dan yang paling kompleks, modern itu tidak lain adalah kebudayaan manusia Eropa Barat. Dan faham itulah kemudian muncul manusia primitif dan manusia modern. Oleh karena itu, faham itu datangnya dari Eropa Barat. Mereka mencoba menetapkan patokan-patokan bahwa manusia primitif adalah manusia yang budayanya belum maju, masih sederhana, biadab, dan lain sebagainya. Tidak seperti manusia Eropa Barat. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kalau dikatakan misalnya orang primitif adalah orang yang biadab karena suka berperang, tetapi berperang manusia ala primitif paling-paling korbannya sedikit. Sementara orang modern dengan senjata mutakhirnya mampu menghabisi beribu-ribu manusia hanya sekali pencet tombol. Jadi, apakah manusia modern dengan demikian lebih primitif dari manusia primitif? Pembuatan Candi Borobudur yang notabene adalah karya manusia yang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Saya Surahini S. sebagai pemateri kedua. Materi yang akan saya bawakan yaitu hakikat manusia dari segi sosiologi. Konsep manusia dalam sosiologi belum sepenuhnya melihat manusia sebagai suatu makhluk yang utuh dan mandiri. Menurut ahli sosiologi modern Auguste Comte, pandangan beliau banyak dipengaruhi oleh Louis de Bonald sebagai filsuf Prancis yang lahir pada tahun 1875. Comte berpendapat bahwa masyarakatlah yang menentukan individu. Baginya manusia itu ada untuk masyarakat dan masyarakatlah yang menentukan segala-galanya. Comte melihat bahwa manusia adalah non-rasional. Oleh karena itu, menurutnya individual liberty justru akan menimbulkan bahaya bagi keutuhan masyarakat itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Seperti apakah teori humanistik itu? Psikologi humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka. Mereka cenderung untuk berpegang pada perspektif optimistik tentang sifat alamiah manusia. Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir secara sadar dan rasional dan dalam mengendalikan hasrat biologisnya, serta dalam meraih potensi maksimal mereka. Dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses pembelajaran dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses pembelajaran harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang penggamatnya. Manusia dari segi psikologis humanistik. Dipandang dari segi psikologis humanistik, Carl Rogers berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. Manusia itu rasional, oleh karena itu, manusia dalam berbagai hal ia dapat menentukan nasibnya sendiri. Ini berarti
Manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya sendiri apabila diberikan kesempatan untuk berkembang. Kaum behavioristik menganggap bahwa manusia sepenuhnya adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor hakikat manusia dan segi dimensi pendidikan, di mana yang pertama yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk individu, di mana setiap individu anak yang dilahirkan telah dikaruniai potensi yang berbeda dengan individu lain. Dikatakan oleh Longfellow bahwa setiap individu itu unik, artinya setiap individu memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Nah, Longfellow juga mengatakan bahwa setiap individu mempunyai dorongan untuk mandiri, meskipun di sisi lain pada diri anak terdapat rasa tidak berdaya sehingga ia mendapatkan bimbingan dari orang lain. Nah, untuk dapat menolong dirinya sendiri, anak individu perlu mendapatkan pengalaman di dalam pengembangan dan nilai, dan masyarakat juga dapat membedakan mana tindakan susila dan mana tindakan yang tidak bersifat susila, di mana tindakan susila ini tercermin dari perilaku sehari-hari, di mana setiap individu harus mempunyai namanya nilai-nilai dan kaidah sosial. Sangat penting dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas kehidupan masyarakat. Pengembangan susila sebagai makhluk beragama. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk lemah. Sehingga manusia memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya. Di mana perilaku ini dikenakan bahwa pendidikan agama di sekolah agar lebih ditingkatkan pada pengembangannya. Karena kiranya pendidikan agama jangan hanya diterapkan di sekolah, melainkan mengembangkannya itu sesama umat beragama dan sesama penganut kepercayaan masing-masing.